Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Baik, hari ini kita sudah berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Ada yang tidak berpuasa? Tidak. Alhamdulillah semua kita masih dalam keadaan berpuasa. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu kejujuran? Mengutamakan kejujuran, ada yang tahu? Ada yang tahu abang-abang? Tidak ada? Ada yang tahu menegakkan keadilan? Tidak ada? Baik, Ibu akan menjelaskan. Mengutamakan kejujuran. Di dalam diri seseorang itu harus menanamkan sifat kejujuran. Di dalam diri seseorang harus menanamkan sifat kejujuran. Karena kenapa? Jika di dalam diri seseorang tidak menanamkan kejujuran, semua manusia ini akan berbohong. Sama-sama saling berbohong. Kalau apa yang dia katakan, misalnya ibu dia bertanya kepada dia, dia selalu menjawab dengan kebohongan, tidak dengan kejujuran. Itulah yang mengharuskan kita sebagai manusia ini harus menanamkan sifat kejujuran dan menegakkan keadilan. Di dalam suatu negara itu harus ada keadilan. Tidak bisa semena-mena. Tidak bisa mau berpihak kemanapun yang dia suka. Tidak bisa seperti itu. Begitu juga dengan kita. Kita manusia, kita harus selalu bersikap adil. Harus selalu bersikap jujur. Jujur itu tidak harus kepada orang lain. Jujur itu juga diwajibkan kepada diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak bisa jujur, maka orang lain juga akan berbohong kepada kita. Ada yang di sini pernah berbohong kepada orang tua atau siapapun? Pernah? Tidak. Tidak pernah. Alhamdulillah.
anak-anak ibu belum pernah berbohong. Kalau kalian pun berbohong kepada ibu yang di rumah, kepada ayah atau kepada siapapun, kalian membohongi diri kalian sendiri. Kenapa ibu bilang seperti itu? Kalian berbohong kepada orang tua, berbohong kepada kakak adik di rumah. Tapi kalian tidak bisa membohongi Allah. Karena Allah itu tidak tidur. Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Apa yang kita kerjakan? Oh, dia sedang mencuri. Dia sedang bilang-bilang untuk orang. Nah, seperti itu. Allah melihat apa yang kita kerjakan di dalam dunia. Kita bisa berbohong kepada manusia, sesama teman. Kita tadi padahal udah ngambil punya dia. Kamu udah lihat gak punya aku? Enggak, jawabnya. Padahal dia udah ngambil punya temannya sendiri. Tapi dia berbohong, dia bilang tidak. Sifat-sifat berbohong itu dibenci oleh Allah. Sifat kejujuran itu disenangi oleh Allah. Begitu juga dengan sifat keadilan. Adil itu tidak harus dengan masyarakat, tidak harus dengan keluarga, tidak dengan teman. Kita harus adil. Ada teman yang berantem berdua. Nanti kita berpihak kepada si A. Oh, kamu yang salah. Kamu tadi gini. Gak bisa seperti itu. Kita harus sama-sama mengadili mereka berdua. Kalian gak boleh berantem. Siapa yang merasa bersalah harus meminta maaf. Karena orang yang meminta maaf lebih mulia daripada orang yang Memaafkan. Nah, orang yang meminta maaf itu lebih mulia daripada orang yang memaafkan. Nah, jadi kita harus senantiasa selalu memaafkan. Oh, kalau misalnya ada yang marah nih, dia udah minta maaf. Ibu udah minta maaf kepada teman ibu. Maafkan saya ya. Saya bersalah kepada kamu. Tapi kalau teman kita itu tidak mau memaafkan, dia akan menanggung dosanya sendiri. Karena apa? Kita tadi sudah meminta maaf. Tapi minta maafnya harus dari hati. Nggak boleh maafin aku ya. Jangan kayak gitu. Harus benar-benar dari hati minta maaf. Maafkan saya. Tadi saya sudah bersalah. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan keadilan. Kita harus adil. Kalian yang berantem tadi, siapa yang salah? Siapa yang merasa bersalah? Salah seperti itu. Oh, aku yang salah. Kamu harus minta maaf kepada teman kamu. Seperti itu. Jangan kita ikut-ikutan memilah. Kita lebih berteman dengan si A. Kita memihak kepada si A. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mengadili dua-duanya, karena dua-duanya teman kita. Jujur. Apabila tidak jujur, tidak ada Teman. Ada yang mau berteman dengan orang yang bohong, yang suka bohong ada? Tidak ada. Seperti itu. Tidak ada yang mau berteman dengan orang yang suka bohong. Kalau misalnya abang itu bohong, abang sebelahnya tahu kalau abang itu bohong. Ditanya sama ibu guru nih, kamu tadi buat tugasnya nyontek nggak? Enggak. Kamu
sudah berbohong. Karena apa? Tadi kamu nyontek sama dia. Nah, kamu berbohong. Soalnya kenapa? Ada temanmu yang melihat. Si teman ini pun harus menasehati temannya. Harus menasehati temannya. Kamu nggak boleh bohong. Tadi kamu nyontek sama dia. Kamu harus mengatakan yang sejujurnya. Kamu harus jujur. Nggak boleh bohong. Karena Allah benci orang yang suka bohong. Oh, nanti abang itu bakal berpikir. Oh iya ya. Kalau saya bohong kepada ibu guru, saya tidak bisa membohongi Allah. Alah, ngapain saya bohong? Saya bilang aja sebenarnya. Abang itu datang, Bu, tadi saya bohong sama ibu. Bohong kenapa? Tadi saya nyontek. Saya nyontek dengan teman saya. Jadi ibu gurunya pun bisa memahami. Oh, dia sudah bersifat jujur, sudah menanamkan kejujuran di dalam hatinya, di dalam diri dia sendiri. Kenapa? Abang tadi mau bilang sama ibunya tadi kalau dia nyontek. Nah, jadi seperti itu. Nggak boleh kita berbohong. Selalu bersikap jujur dan selalu bersikap adil. Nah, seperti itu. Kalau nggak adil, nggak ada yang mau kawan juga. Tahu kenapa? Dia berantem tuh berdua tadi. Si ibu memihak kepada si A. Teman-teman yang lain melihat, dia nggak adil, masa dia memihak kepada si A. Jadi teman-teman yang lain nggak adil, nggak usah kawan lah. Nah, gitu. Jadi kita sesama manusia ini harus selalu jujur, harus selalu adil. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Tunjuk tangannya. Tanya aja. Ibu, kalau ada teman yang tidak jujur bagaimana? Tadi ibu sudah menjelaskan. Kalau ada teman yang tidak jujur, apa yang harus kita lakukan? Menasehatinya. Kita bilang sama dia, jangan kayak gitu. Itu gak baik. Itu orang gak suka. Itu Allah tidak suka. Seperti itu. Gak boleh kayak gitu. Kita harus menasehati ya. Udah paham, Nak? Paham. Kakak-kakak ada yang mau bertanya? Tadi dari abang-abangnya sudah bertanya, dari kakak-kakaknya sudah mau bertanya. Coba. Bagaimana? Ada? Mungkin dari abang-abangnya masih mau bertanya? Tanya aja. Coba. Tanya apapun itu. Coba. Ada? Ada? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Baik. Sudah memahaminya? Sudah. Kalau sudah, ibu akan bertanya kepada kalian. Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu kejujuran? Berkata benar. Berkata benar. Berkata yang sebenarnya. Tidak ada faktor bohong, menipu. Tidak ada. Tidak boleh. Keadilan ada yang tahu? Tidak berpihak pada yang lain. Berpihak kepada satu sama lain. Baik. Tidak berpihak kepada Satu sama lain. teman yang lain, kepada satu sama lain, kepada siapapun itu.
mau itu teman, mau itu kakak, mau itu abang, nggak boleh. Tidak boleh memihak. Tidak boleh memihak. Harus selalu bersikap Adil. Jadi anak-anak ibu sekalian, kalian sudah memahami ya? Apa itu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sudah memahami ya? Sudah. Baik. Kalau sekian dari ibu, hari ini sudah memadai karena abang-abang dan kakak-kakak juga udah memahami. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.